pagi, salam sehat semuanya. Apa kabar hari ini? Tante berharap semuanya sehat sama dengan Tante saat ini. Kita mau tundukkan kepala, kita mulai ibadah pagi hari ini. Kita minta Tuhan pimpin. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat cintanya Tuhan atas kami. Kami akan ibadah pagi hari ini. Kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan karena kebaikan Tuhan atas hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Daki-daki gunung yang tinggi. Karena Tuhan Yesus ada di mana-mana, ada di setiap keadaan kita. Kita semakin cinta Yesus. Karena Yesus mengasihi kita lebih dari kita mencintai Dia. Ku cinta Yesus.
Tuhan setiap kami Tuhan. Mari Tuhan tolong kami dalam masa pandemi ini semakin cinta Tuhan. Bahkan kalau sebentar kami dengar firman Tuhan, firman-Mu itu kekuatan kami. Firman-Mu itu membuat kami semakin mencintai Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya adik-adik persiapkan persembahan adik-adik, disimpan di dalam amplop, dan tiba saatnya kalau mama papa masuk gereja bisa dititipkan kepada mama papa kalian masing-masing. Saat ini kita mau belajar firman Tuhan. Gak terasa ya, kita sudah masuk di dalam minggu pertama bulan April tahun 2022. Bulan April biasanya sering disebut dengan bulan Paskah. Dan saat ini kita sudah masuk dalam persiapan Paskah. Kita masuk di dalam Prapaskah. Ayo kita fokus mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Melanjut firman Tuhan, minggu yang lalu Om Teguh berkata, Tuhan begitu baik menciptakan segala yang baik, menciptakan bumi dan segala isinya, juga menciptakan kita manusia dalam keadaan sungguh amat baik. Tetapi sayangnya manusia memilih untuk tidak taat kepada Tuhan, dan manusia jatuh di dalam dosa karena melanggar apa yang difirmankan Tuhan. Yaitu katanya Tuhan minggu yang lalu, diingat-ingat ya firman-Nya. Yuk kita lanjut firman pagi hari ini. Ketika dosa sudah masuk di dalam dunia, maka hubungan antara manusia dan Tuhan yang semulanya itu baik-baik, manusia bisa mendengar suara Tuhan dengan langsung, akhirnya hal itu semua menjadi terputus. Persekutuan antara manusia dan Tuhan menjadi putus akibat dosa. Karena semua sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan, dan kita juga, Tante Natalia, tante-tante dan om-om yang lain, serta anak-anak sekolah minggu yang lain, kita juga keturunan dari Adam dan Hawa ya. Kita juga manusia yang berdosa. Dan dikatakan di dalam kitab Roma ada satu ayat yang berkata, semua orang sudah berbuat dosa, dan upah dosa itu adalah maut. Maut itu apa adik-adik? Neraka. Jadi seharusnya tidak ada seorang pun yang tidak masuk neraka karena akibat dosa. Sehingga setiap orang tidak mungkin bisa sampai ke surga karena kita semua manusia yang berdosa. Tetapi puji Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang dengar-dengaran pagi ini, kita mendengar kabar baik daripada Tuhan. Ayo kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tante Natalia baca ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan. Untunglah Tuhan kita itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar kasih-Nya bagi kita anak-anaknya. Dia datang ke dunia, Dia berkarya, Dia menyembuhkan yang sakit, yang buta dapat melihat, yang lumpuh dapat berjalan. Dia juga membebaskan manusia dari roh yang kejahatan ya, dari setan-setan Tuhan juga bebaskan. Bahkan Tuhan memberi kesembuhan. Bukan hanya itu, Tuhan memberikan hidup yang kekal bagi orang yang percaya kepada nama-Nya. Firman Tuhan di sini dijelaskan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik harus percaya Alkitab ini, firman Tuhan pagi ini, bahwa ada satu jalan. Kalau kita mau hidup, kita mau sampai kepada rumah Bapa, yaitu surga yang kekal itu, kita sebagai manusia berdosa hanya punya satu jalan, yaitu melalui Yesus. Bagaimana caranya? Sebagaimana Tante Natalia tadi sudah cerita, Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia, berkarya bagi manusia, dan Dia mati untuk menebus dosa tante, dosa om, dosa anak-anak semua, supaya siapa saja yang percaya kepada Yesus, dia tidak masuk di dalam hukuman yang kekal tadi. Dosa-dosa kita dihapuskan. Jalannya hanya ada di dalam Tuhan
Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah mati di salib berkorban bagi kita. Dia bangkit pada hari ketiga, mengalahkan maut. Karena itu pagi ini patut kita bersyukur, kita mengamenkan firman Tuhan ini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Di luar Yesus tidak ada jalan kebenaran, tidak ada jalan kehidupan di dalam Yesus. Karena itu anak-anak sekolah minggu kelas Bethlehem, kelas Filipi, belajar tetap setia, belajar dengar-dengaran kepada firman Tuhan, belajar memperkatakan firman Tuhan melalui apa? Ya ini, menghafal firman Tuhan. Kalau dikasih ayat hafalan minggu depan, ayat hafalannya Yohanes 14 ayat 16 ini, kita ingat-ingat, ya Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Sehingga kalau ada seorang yang coba menggoyahkan iman kita, merayu kita untuk tidak percaya Tuhan, membuat kita untuk tidak datang ke gereja, jangan mau. Karena sekali Yesus tetap Yesus. Karena hanya di dalam Yesus ada jalan kehidupan, ada jalan kebenaran. Kita nggak bisa mencari Tuhan. Tuhan yang mencari kita. Tuhan kita turun ke dunia, mati di salib bagi kita, bangkit mengalahkan maut. Karena itu kita anak-anaknya yang percaya kepadanya berhak mewarisi hidup yang kekal di rumah Bapa di surga. Bagi anak-anak yang terus setia kepada Tuhan, terus percaya kepada Tuhan, terus memegang teguh keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Halo adik-adik yang manis, pagi ini kita sudah masuk di dalam Prapaskah. Adik-adik yang masih kecil harus belajar takut kepada Tuhan. Dan kita juga harus belajar, Tuhan begitu baik bagi kita, memberikan hidupnya bagi kita semua. Oleh sebab itu mari kita giat di dalam Tuhan. Di dalam Paskah kan pasti ada perlombaan ya untuk menyambut Paskah. Ayo ambil bagian sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Tuhan sudah lebih dulu mencintai aku, kayak kata ini pujian tadi. Tuhan lebih dulu mencintai aku. Tuhan sudah mengasihi kita, mencurahkan darahnya di kayu salib untuk menebus kita. Nah, sebab itu kita anak-anaknya wajib memuji Dia, memuliakan Dia, taat kepadanya, menghormati namanya. Ayo meriahkan Paskah ya adik-adik. Kita mau persiapkan hati kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Sekian firman Tuhan pagi ini. Kita mau berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang jaminan hidup kami. Tuhan Yesus, jalan kehidupan dan kebenaran. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa jika tidak melewati Tuhan Yesus. Kami percaya itu Tuhan, tolong kami supaya setiap anak-anak-Mu semakin hari semakin setia, semakin takut kepada Tuhan, berpegang teguh pada jalan keselamatan yang Tuhan beri. Terima kasih Bapa, kami mau simpan firman-Mu di dalam hati kami. Haleluya, amin. Selamat pagi, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.